penyebab peristiwa tragedi Mangkuk Merah adalah Presiden Soekarno mulai mengobarkan semangat ganyang Malaysia sejak awal dekade 1960, karena negeri jiran yang dianggap antek Inggris berambisi membentuk Federasi Malaysia. Sebagian besar warga Kalimantan Utara, terutama dari kalangan peranakan Tionghoa, yang tinggal di dekat perbatasan turut menolak keras rencana Federasi Malaysia. Presiden Soekarno kemudian mengirimkan salah satu seorang menteri negara di Kabinet Dwikora I, Oi Chu Tat, ke perbatasan utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam rangka kampanye ganyang Malaysia. Oi Chu Tat yang kebetulan juga keturunan Cina memperoleh sambutan meriah dari masyarakat setempat. Buah hasil kunjungan Oi Chu Tat, maka dibentuklah Barisan Sukarela atas izin pemerintah pusat. Organisasi Barisan Sukarela yang dibentuk banyak diminati warga saat itu. Pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara saja, melainkan pula para pemuda dari Singapura, Brunei Darussalam, bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia. Barisan Sukarela atau gerilyawan yang dibentuk antara lain Pasukan Rakyat Kalimantan Utara atau PARAKU yang dikombinasikan dengan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak, PGRS, pada 1964. Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PGRS PARAKU, yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di negara-negara serumpun itu. Untuk persiapan menghadapi Malaysia, Angkatan Perang Indonesia mendirikan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat. Wilayahnya antara lain Sambas, Bengkayang, Ledo, Sanggau Ledo, Putu Sibau, dan kota-kota perbatasan lainnya. Daerah-daerah itu dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para sukarelawan. Para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di kamp-kamp pelatihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara. PGRS PARAKU tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan negara tetangga. Namun, kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap. Memanasnya situasi dalam negeri Indonesia seiring terjadinya peristiwa G30 SPKI membuat Soekarno berada di ujung tanduk. Angin politik pun berganti arah. Kubu komunis yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapati masa-masa paling suram. Soeharto yang berhasil mengendalikan kuasa mengerahkan seluruh jejaring negara untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya. PGRS PARAKU pun kena imbasnya. Militer yang mulai meninggalkan Soekarno pun mendapat momen tepat, menggerakkan massa Dayak untuk membasmi PGRS PARAKU, termasuk ribuan peranakan Tionghoa yang sebenarnya tidak terkait atau bahkan tidak tahu menahu atas persoalan ini. PGRS PARAKU yang sebelumnya dibentuk atas izin Soekarno, menyasar pada misi militer Indonesia lantaran terus diburu dengan tudingan pro-komunis. Pertengahan Juli tahun 1967, kaum gerilyawan menyerbu lapangan udara TNI di Singkawang dan Sanggau Ledo, Kalimantan Barat. Serangan tersebut menewaskan 4 orang anggota militer. Selain itu, 154 pucuk senjata dan amunisi TNI juga berhasil direbut. Namun, upaya militer untuk membalas para gerilyawan mengalami kesulitan, dikarenakan terbatasnya pihak militer setempat, dalam persenjataan maupun jumlah personel pada waktu itu. Pemerintah pusat yang kala itu berada dalam kendali Soeharto pun bereaksi. Ancaman PGRS PARAKU yang diduga berbaur dengan kelompok komunis dirasa sudah amat mengkhawatirkan. Sehingga diputuskan segera pengiriman pasukan bantuan. Setidaknya ada 9 kesatuan militer yang diperbantukan untuk membasmi PGRS PARAKU dalam rangkaian operasi sapu bersih. Kondisi mulai mengarah kepada ancaman konflik. Terjadi pembunuhan orang Dayak yang belum diketahui pelakunya di daerah Ledo, Seluas, Pahauman, Bengkayang,
dan hampir di seluruh wilayah yang terdapat komunitas etnis Cina. Dan situasi ini dimanfaatkan baik oleh pihak militer untuk menjadikan PGRS, Paraku sebagai tersangka pelaku pembunuhan sebagai bentuk pembersihan komunis. Aroma politisasi sangat kental dalam konflik di Kalimantan Barat dan Utara kala itu. Masyarakat Dayak yang sudah telanjur murka kemudian bertekad untuk membalas dendam atas terbunuhnya orang mereka, dengan dukungan penuh dari TNI yang juga menghendaki pembasmian gerilyawan PGRS, Paraku. Sehingga tragedi berdarah yang dikenal sebagai peristiwa Mangkuk Merah pun akhirnya terjadi. Memanasnya relasi masyarakat Dayak dengan warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat dimanfaatkan betul oleh TNI. Militer pun meminta dukungan dari mantan gubernur Kalimantan Barat sekaligus tokoh yang sangat disegani oleh masyarakat Dayak, Yohanes Chrysostomus Ufaang Oerai. Masyarakat Dayak diimbau ikut berpartisipasi bersama tentara untuk menumpas PGRS, Paraku. Militer melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem adat Dayak. Di luar persoalan intrik politik yang sangat mungkin terjadi kala itu, masyarakat Dayak di sana sudah tersulut api kemarahan. Tradisi Mangkuk Merah, yang merupakan simbol dimulainya perang dalam tradisi Dayak pun disiapkan. Mangkuk merah dipakai untuk media persatuan suku Dayak bila merasa kedaulatannya dalam bahaya besar. Panglima suku biasanya mengeluarkan mangkuk merah yang berisi arang, daun juang, bulu ayam, dan lainnya untuk diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat. Mangkuk merah adalah simbol komunikasi yang digunakan selama masa darurat bertanda butuh pertolongan antar satu suku Dayak lain. Dan terjadilah perburuan warga Tionghoa di Kalimantan bagian barat dan utara. Pasukan Dayak menyisir satu demi satu wilayah permukiman warga peranakan Tionghoa. Salah satunya pada akhir Oktober tahun 1967 yang menyasar wilayah Anjungan, Mandor, dan Menjalin. Gerakan Mangkuk Merah berubah menjadi sentimental dengan mengidentikan etnis Tionghoa sebagai anggota PGRS, Paraku. Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang bulu menjadi korban dari gerakan demonstrasi. Aparat pun kewalahan membendung gerakan yang sudah meluas ini. Pada tanggal 14 November tahun 1967, suku Dayak lainnya hingga dari pedalaman pun berkumpul. Aksi kekerasan pun semakin besar. Mereka bertindak di luar kontrol. Kekerasan mencapai puncaknya pada November tahun 1967. Peristiwa Mangkuk Merah diperkirakan secara langsung menewaskan 2.000 sampai 3.000 orang. Namun, dampak secara tidak langsung diperkirakan lebih besar lagi. Dampak secara tidak langsung itu adalah terjadinya gelombang warga peranakan Cina yang mengungsi. Awalnya, para pria berniat tetap tinggal, tapi pada akhirnya mereka terpaksa ikut mengungsi. Sementara kaum perempuan dan anak-anak melarikan diri atau bersembunyi dari penyerangan di berbagai tempat. Diperkirakan, antara 50.000 sampai 80.000 orang Tionghoa mengungsi menuju pesisir Pontianak dan Singkawang. Lebih dari 5.000 orang pengungsi tewas karena masalah kesehatan, kebersihan, dan kekurangan pangan, baik dalam perjalanan maupun meninggal dunia di tempat pengungsian. Belum lagi yang mengalami trauma hingga kini. Setelah puluhan tahun berlalu, pelanggaran hak asasi manusia, HAM, di Kalimantan bagian barat dan utara yang tergolong amat berat itu belum terungkap sepenuhnya. Peristiwa Mangkuk Merah pada 1967 menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA yang pernah terjadi di Indonesia.